warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali ya pelajaran kita ya. Iya Bu. Di sini Ustazah ya. Iya Ustazah. Ustazah apa Ibu Guru terserah kalian. Di sini Ustazah akan menjelaskan bagaimana sih menerjemahkan Al-Quran itu metode Granada seperti itu. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh. Contohnya yaitu Quran surah Al-Waqiah. Siapa di sini yang biasanya baca Al-Waqiah setelah salat duha? Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh surat Al-Waqiah. Nah, ayat berapa, Bu? Nah, ayat Ustazah ya, Ustazah. Ayat 96. Nah, di sini Ustazah akan menuliskan dulu ya. Ada yang tahu nggak apa ayatnya dari ayat Al-Waqiah ayat 96? Lupa Bu. Ini, ayo baca. Oh, salah. Fasabbih bismi rabbikal azim. Ya, bukan kholaq. Iya, apa? Fasabbih bismika. Bismi rabbika. Bismillah Ustazah. Kenapa? Oh, bismi ini. Maaf. Bismi rabbikal azim. Jelas ya anak-anak? Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan bagaimana sih memaknai kalimat ini, surah ini, ayat ini dengan metode Granada seperti itu. Di mana metode Granada itu kan ada rumusnya ya. Ibu kasih tahu dulu rumusnya Granada itu ada awalan, ada sisipan, dan ada akhiran. Nah, dan juga dalam memaknai ini, metode ini itu didukung dengan adanya kamus Granada. Jadi Granada ini ada kamusnya tersendiri, yaitu kamus Granada itu. Tuh. Nah, lanjut ya. Di sini kita memaknai fasabbih terlebih dahulu. Nah, fa ini termasuk huruf gitu. Nah, ini kalimat huruf. Nah, kita ada 3 kata dalam mencari awalan, maksudnya kita mencari kalimat asal atau kalimat asli. Nah, itu biasanya jika kata benda itu ada 3 huruf, yaitu di sini fasabbih berarti ada 3 kan? Sin, ba, ha. Nah, ini sabaha seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya yaitu mensucikan. Nah, akar katanya ini. Akar kata. Nah, sekarang lanjut bismi. Nah, bismi itu baknya itu termasuk apa? Baknya ini termasuk kalimat huruf. Huruf ya. Artinya apa? Artinya dengan. Seperti itu. Nah, kan tadi katanya jika kata benda harus 3 huruf tuh, Ustazah, gitu kan? Nah, ismi. Nah, sama ini jika kita menggunakan metode Granada itu harus ada tambahan ya atau waw. Nah, jadi sama ini bisa ditulis dengan sama seperti itu. Nah, jika kita mencari di kamus Granada adanya seperti ini. Itu. Nah, di mana artinya sama? Itu adalah nama. Nama seperti itu ya. Terus nah, Bu, ini kan B itu kan ini katanya ada rumus. Nah, ini berarti kan pakai rumus ini ya. Bismi. Baknya ini termasuk awalan. Nah, ini selain ini kalimat huruf, ini
Beda. Ini kan dua huruf. Kalau 3 nggak usah. Ya, karena akar kata itu biasanya terdiri 3, maksudnya kata benda itu ada 3 huruf seperti itu. Nah, ini karena sama, jadi kita lengkapilah dengan adanya rumus tadi. Ya, seperti itu. Terus, bisa lanjut? Udah paham anak-anakku? Ya. Sisipan akhiran itu apa? Sisipan akhiran. Nah, sisipan dan akhiran karena di sini fasabbih bismi itu udah ada, jadi ini tidak ada di kalimat ini gitu. Hanya ada awalan. Ya, hanya ada awalan saja seperti itu. Nah, kita lanjut di kalimat selanjutnya. Mungkin ada sisipan dan akhiran. Gitu. Sudah lanjut ya. Nah, kita beralih Rabbika. Nah, Rabbika ini apa bu artinya? Nah, kita bedah lagi dengan metode Granada seperti itu. Rabbi ini Rabbika. Nah, biasanya kita ini ya, biasanya dikenal dengan Robbi. Nah, di kamus Granada di halaman 152 itu ada Robbi. Nah, ini Robbi, Robba. Kalau di kamus itu Robba, ya Robbu, Robban. Nah, ini ada tersendiri di kamus Granada di halaman 152. Artinya apa? Artinya Tuhan. Nah, Tuhan. Nah, kok bisa artinya Tuhanku, Tuhanmu seperti itu. Nah, di sini ada kaf. Itu kaf ini menunjukkan akhiran. Nah, di rumus itu ada awalan akhiran. Nah, kaf ini termasuk di akhiran. Nah, yang ditanyakan oleh anak-anakku ya tadi, akhiran di mana Bu? Nah, ini akhiran. Di sini akhiran. Seperti itu. Jadi artinya ini Tuhanmu. Apa? Hah? Pokoknya Tuhan. Oh sorry, ini Tuhanmu. Kan udah diperbaiki tadi. Bukan Tuhanku tapi Tuhanmu. Seperti itu. Nah, lanjut Al-Adim. Nah, ini ada awalan dan juga ada akhiran. Awalannya apa? Awalannya itu al. Al ini awalan. Seperti itu. Nah, masih ingat apa yang Ustazah tadi katakan? Jika mencari akar kata harus berapa kalimat? Kata berapa kata? 3. Nah, berarti kita dari Al-Adim itu mencari 3 huruf juga. Apa Bu? Nah, ini kan termasuk awalan tadi. Nah, sisipan kan karena kita mencari 3 kata, iya ini termasuk sisipan. Karena apa? Kok bukan akhiran Bu? Karena masih ada huruf di setelahnya. Berarti ini sisipan. Itu. Nah, dari sini sudah ketemu kan? Berapa huruf? Apa aja hurufnya? Ain, do, mim. Nah, ini sudah ketemu nih akar katanya ain, do, mim. Seperti itu. Kalau kita cari maknanya kan nggak mungkin ya ain, do, mim kan nggak ada artinya. Seperti itu, nggak ada maknanya. Nah, ini artinya berarti al-goma. Itu artinya apa? Artinya itu jika di kamus Granada itu ada besar dan juga atau agung. Seperti itu. Seperti itu anak-anakku. Jadi bisa kita maknai di Quran surah Al-Waqiah ayat 96 yaitu fasabbih yaitu maka bertasbihlah. Seperti itu. Ini mensucikan. Ini jika di kamus Granada itu mensucikan. Nah, mensucikan atau bertasbih gitu. Nah, ini biasanya itu ketika kita mendalami ilmu nahwu, apa sih kaitannya mensucikan dan bertasbih gitu kan ya. Nah, bertasbih itu yang mensucikan diri, kayak kita selalu bertasbih. Nah, mensucikan seperti itu. Nah, artinya fasabbih, bertasbihlah bismi dengan menyebut Rabbika Tuhanmu, dengan menyebut Tuhanmu. Jadi
Fasbihlah dengan menyebut Tuhanmu Al-Adil yang maha agung atau maha besar. Itu arti dari Quran surah Al-Waqiah. Anak-anakku, apakah paham sampai di sini? Paham ya? Berarti yaitu jika kita menggunakan metode Granada itu pasti ada awalan, ada akhiran atau sisipan. Jika anak-anakku sudah paham, karena tadi lupa ya tidak perkenalan ya, karena tadi lupa tidak perkenalan, maka izinkan Ustazah untuk memperkenalkan diri. Nama Ustazah yaitu Lydia. Panjangannya siapa, Bu? Kenapa? Nama lengkapnya siapa? Lydia Fatimah Zahra, bisa dipanggil Ustazah Lydia. Seperti itu. Mungkin hanya ini ya yang dapat Ustazah sampaikan. Jika kalian sudah paham mengenai metode Granada, di mana metode Granada itu biasanya digunakan 8 jam untuk memahami makna dari ayat-ayat Al-Quran. Gitu. Ya, dengan metode cepat. Gitu. Close door.